Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya acara kita yaitu tematik dengan tema Indahnya Tasin dan korelasinya dengan gramatika yang kali ini disampaikan oleh Ibu Rustini. Kepada Ibu Rustini, kepada Ibu Eni Rustini, kami silakan. Maaf. Ya, terima kasih Bunda Yupi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan mengucap alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, dan terutama nikmat mencintai Al-Quran. Sehingga Alhamdulillah pagi ini kita masih dipertemukan dalam kegiatan kajian Ba'da Subuh yang Alhamdulillah pagi ini menjadi hari spesial dalam rangka merayakan Milad GGO yang ketiga. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung dan Mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah kebenaran melalui Al-Quran. Keselamatan dan kesejahteraan semoga juga terlimpah kepada keluarga beliau serta para sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Yang terhormat Buya Haji Hasrizal Al-Hasani selaku penyusun sekaligus pembimbing utama metode gramatikal Al-Hasani. Yang saya hormati Kepala Sekolah Triple A yaitu Ibu Meli beserta jajaran pengurus Al-Hasani. Yang saya hormati Bapak Ibu pembimbing gramatika dan pembimbing tahsin Al-Hasani serta seluruh Bapak Ibu jamaah peserta Zoom Al-Hasani yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah suatu anugerah yang luar biasa bagi kami telah dipertemukan dengan sebuah metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani yang disusun oleh Buya Haji Hasrizal Al-Hasani, sebuah metode yang sangat mudah dan praktis, sehingga memudahkan siapapun yang ingin mempelajarinya. Sungguh, waktu begitu cepat bergulir, hingga tak terasa
Sampailah kami pada tahun ketiga berada di Akademi Al-Quran Al-Hasani, tepatnya di kelas GGO, Grup Gramatikal Oktober 22, di bawah bimbingan Pak Budi, Teh Pepe, serta Bunda Aini di awal-awal kami bergabung. Betapa sabar serta telatennya beliau bertiga dalam membimbing kami, sebagaimana yang dicontohkan Buya kepada kami. Terima kasih Buya, terima kasih Bapak Ibu guruku. Semoga semua ilmu yang kalian ajarkan kepada kami menjadi bekal amal jariah yang akan mengalir pahalanya hingga ke akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di momen milad ketiga ini, kami juga bersyukur dan berbahagia telah menjadi bagian dari keluarga besar Al-Hasani, khususnya kelas GGO. Alhamdulillah, kami juga memiliki ketua kelas yang begitu baik, rajin, dan sangat energik, yaitu Ibu Rita Herlinda. Juga sahabat-sahabat yang penuh pengertian, yang tak bosan-bosan di antara kita untuk saling mengingatkan, saling memotivasi untuk berani tampil, serta selalu saling membantu meringankan tugas, terutama di saat kami harus tampil presentasi. Sangat kompak dan menyenangkan, sehingga kami merasa nyaman berada di kelas GGO. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mensyukuri milad yang sangat spesial ini, izinkan saya mewakili sahabat-sahabat kelas GGO untuk berbagi sedikit ilmu. Lebih tepatnya, berbagi pengalaman belajar di Al-Hasani. Baiklah Bapak Ibu, tema kajian pagi ini saya beri nama Indahnya Tahsin dan Korelasinya dengan Gramatikal Al-Quran. Tema ini saya ambil atas rasa keingintahuan yang begitu besar terhadap makna-makna dari istilah yang berasal dari bahasa Arab. Setelah saya sedikit demi sedikit memahami bentuk kata, ciri-ciri dalam setiap bentuk kata, akar kata, makna kata, dan lain-lain, sehingga terdorong untuk selalu ingin paham. Termasuk salah satunya yaitu kata atau istilah tahsin yang sangat tidak asing didengar. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan tema, saya akan mencoba menjelaskan mulai dari bagian 1, yaitu mengenai pengertian tahsin. Apa yang dimaksud dengan tahsin? Kata tahsin berasal dari bahasa Arab dengan akar kata hasuna, pola, fa'ala, sehingga menjadi hassana yuhassinu tahsinan, yang berarti membaguskan atau memperindah. Bentuknya KKL, pola fa'ala, ciri KKL pada hassana, huruf akhir berharokat fathah. Sedangkan tasdid dalam pola fa'ala menggambarkan perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. Contoh lain, misalnya, allama yu'allimu ta'liman. Allama, kalau dilihat dari bentuknya adalah KKL, sama polanya fa'ala, yang artinya dia telah mengajarkan. Kemudian eh, dirubah ke dalam KKSAD menjadi yu'allimu. Ya. Pola kata kerjanya yufa'ilu, yang artinya dia sedang atau akan mengajarkan. Jadi takliman bentuknya KBKK,
dengan pola kata benda taf'ilun yang artinya pengajaran. Istilah taklim juga sudah tidak asing kita dengar ya, taklim. Dalam konteks Al-Quran, tahsin berarti memperbagus bacaan agar sesuai dengan kaidah tajwid, makhrajul huruf. Makhrajul huruf itu tempat keluarnya huruf. Kemudian panjang pendek atau mad dan irama. Maksud di sini iramanya yang tartil. Tartil tidak terburu-buru atau perlahan-lahan. Tahsin bukan hanya tentang suara yang indah, tetapi tentang kebenaran dalam bacaan. Seindah apapun suara seseorang, jika tajwid dan makhrajnya salah, maka bacaan itu belum disebut tahsin. Lanjut, pengertian gramatikal Al-Quran. Gramatikal Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari pola kata dan susunan kalimat dalam Al-Quran agar kita dapat memahami maknanya dengan tepat. Dengan gramatikal, kita bisa mengetahui bentuk kata, ciri-ciri kata, kemudian akar kata, pola kata dan pola kata dalam kalimat. Saya ambil contoh di sini dari akar kata qoro'a, polanya fa'ala. Qoro'a bentuknya adalah KKL. Di sini apa namanya? Pelakunya adalah huwa ya, yang artinya dia telah membaca. Kemudian dari apa akar kata qoro'a yang terdiri dari 3 huruf dirubah ke dalam KKSAD sehingga menjadi yaqra'u. Maka artinya berubah menjadi dia sedang atau akan membaca. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk KKP dengan pola if'al ya, sehingga menjadi iqra ya, iqra. Kita insya Allah yang berada di sini semuanya paham eh, kata kerja perintah berasal dari KKSAD dengan pelaku anta biasanya, karena biasanya untuk orang kedua. Dari takra'u, kemudian caranya untuk mendapatkan KKP, buang tak sebagai ciri KKSAD. Kemudian kita lihat huruf pertama karena berharokat sukun, maka diperlukan alif penolong. Kemudian bagaimana menentukan harokat alif penolong? Kita lihat huruf eh, kedua akar kata, karena di sini harokatnya fathah, maka alif penolong harokatnya menjadi kasrah. Jadi untuk menentukan harokat alif penolong itu ditentukan oleh harokat huruf kedua akar kata. Jika fathah atau kasroh, maka harokatnya kasroh. Jika domah, maka harokatnya domah. Kebetulan di sini fathah, maka harokatnya menjadi kasroh. Lalu huruf terakhir hamzah disukunkan sehingga menjadi iqra, yang artinya engkau bacalah. Nah, kemudian eh, kita rubah bentuknya ke dalam KBKK sehingga menjadi qiraatun. Berarti pola kata bendanya fi'alatun. Dari gramatikal inilah kita mengenal bagaimana kata-kata dalam Al-Quran terbentuk dan bagaimana perubahan bentuknya bisa mengubah arti secara mendalam. Selanjutnya, hubungan tahsin dan gramatikal. Ilmu tahsin dan gramatikal bagaikan 2 sayap yang membuat bacaan Al-Quran kita sempurna. Tahsin mengajarkan bagaimana cara membaca ayat dengan benar, indah, dan tartil. Sedangkan gramatika mengajarkan mengenai pemahaman makna apa yang terkandung di balik setiap lafaz dan susunan kata dalam Al-Quran.
Keduanya saling melengkapi. Bacaan yang benar tanpa memahami makna belumlah sempurna. Sedangkan pemahaman tanpa bacaan yang benar juga menjadi sangat keliru maknanya. Sebagai contoh dalam surat Al-Ikhlas, di awal kata terdapat bacaan atau kalimat ul. Ketika diucapkan tidak sesuai makhraj yang seharusnya qaf itu keluar atau berasal dari pangkal lidah dengan langit-langit atas, kemudian tertukar dengan kaf yang berasal dari pangkal lidah agak ke depan sedikit dari qaf dengan langit-langit atas, sehingga menjadi kul. Seharusnya kul dengan qaf dibaca kul. Nah, dengan kelirunya pengucapan ini menyebabkan makna berubah jauh ya. Yang seharusnya kul engkau katakanlah, atau misalnya kul huwallahu ahad, engkau katakanlah huwa dialah Allah, Allah ahad yang maha esa. Tetapi karena keliru eh, pengucapan atau makhrajnya menjadi engkau makanlah Allah yang maha esa. Sungguh suatu kekeliruan yang sangat fatal. Satu contoh lagi, kesalahan yang diakibatkan kesalahan harokat. Misalnya, ketika lafaz an'amta pada surat Al-Fatihah ayat ke-7 dibaca an'amtu yang seharusnya pelakunya anta yang artinya engkau, anta itu engkau Allah telah memberi nikmat. Ketika berubah harokatnya menjadi an'amtu, di sini terjadi perubahan pelaku dari anta menjadi ana. Sehingga makna pun berubah menjadi aku. Aku artinya manusia. Aku telah memberi nikmat. Aku itu artinya diri kita sendiri atau manusia. Secara tidak sadar, kita mengaku sebagai pemberi nikmat. Na'udzubillah, jauh sekali bukan? Jika tahsin menjaga lidah agar tidak salah, maka gramatikal menjaga pikiran dan hati agar tidak salah memahami makna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya juga di sini ingin menunjukkan satu contoh hubungan gramatikal dengan tajwid. Ini berdasarkan pengalaman eh, selama belajar di Al-Hasani. Di sini saya ingin mengambil contoh dari kata Aminah yang artinya oh, amanah yang artinya dia telah beriman. Dalam ilmu tajwid, bacaan a panjang di awal kata amanah disebut sebagai mad badal, yaitu panjang yang terjadi karena dua hamzah bertemu. Asal katanya sebenarnya adalah amana. Hamzah pertama menunjukkan pola kata kerja yaitu af'ala, sedangkan hamzah kedua merupakan bagian dari akar kata yaitu akar kata amina yang bermakna aman atau percaya. Karena dua hamzah bertemu sulit dibaca, maka menurut kaidah bahasa, hamzah pertama maksudnya hamzah yang dari akar kata amina itu, yang pertama yang harokatnya sukun, kemudian diganti dengan huruf mad, maka jadilah amanah yang suka kita lihat kadang-kadang letaknya tuh di atas hamzah pertama yang kita sebut sebagai fathah tegak kadang-kadang ya itu dibaca panjang amanah. Dalam gramatika contoh kata tersebut menunjukkan pola af'ala.
Jadi, kalau dalam istilah tajwid, dua hamzah bertemu itu disebut mad badal yang menjelaskan bahwa alif mad atau alif panjang karena merupakan pengganti hamzah kedua yang berharokat sukun. Ya. Sedangkan menurut gramatikal, istilahnya yang sering kita dengar, hamzah akar kata menggendong ke hamzah pola. Nah, disinilah tampak hubungan antara tahsin dan gramatikal. Tahsin menjelaskan cara membacanya panjang dua harokat. Panjang dua harokat itu karena mad badal, sedangkan gramatikal menjelaskan asal terbentuknya kata itu dan makna di balik perubahannya. Jadi, tanpa memahami akar kata dan asal bentuknya, kita tidak akan tahu mengapa ia disebut mad badal. Inilah sebabnya tahsin dan gramatika sangat penting karena dua-duanya saling melengkapi. Keindahan makna dalam gramatika. Bahasa Al-Quran memiliki keindahan yang tidak dimiliki oleh bahasa manapun. Satu huruf atau satu bentuk kata bisa menghadirkan makna yang sangat dalam. Contohnya, Rahman artinya, atau Ar-Rahman artinya Maha Penyayang untuk seluruh makhluk. Sedangkan Ar-Rahim artinya penyayang terus-menerus kepada orang beriman. Kalau Rahman kepada semua makhluk, berarti bukan hanya kepada manusia. Keduanya berasal dari akar kata yang sama, yaitu rohima, tetapi bentuk katanya berbeda. Dan perbedaan bentuk inilah yang memberikan nuansa makna yang sangat lembut. Itulah keindahan gramatikal Al-Quran. Setiap perubahan bentuk menyimpan rahasia makna yang menakjubkan. Bapak Ibu, selanjutnya saya mohon izin untuk mencontohkan bacaan dalam surat Al-Ikhlas. Sekaligus mencontohkan cara membaca ketika diwasal atau disambung. Saya akan contohkan dari mulai cara membaca isti'adhah atau ta'awuz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Jangan sampai apa namanya terlalu kadang-kadang ada orang membaca jadi tidak begitu jelas hamzahnya. Kemudian juga ada yang kurang makhrajnya di ain. Kemudian ada juga yang membaca a'udzu. Ya, berarti itu sudah keluar dari makhraj ya. Mestinya a'udzu dengan za ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kita baca satu persatu dulu. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Sama. A'udzu tadi sebisa mungkin dua harokat di ya karena itu merupakan mad tabi'i. A'udzu. Kemudian usahakan bukan a'udzu tapi a'udzu. Lalu billah jangan sampai dibaca menjadi billah karena lafaz Allah apabila sebelumnya hurufnya berharokat kasroh maka dibaca tarkik tipis ya. Billah itu artinya tipis, jadi lindahnya terhampar ya.
Jadi billah bukan billah. Kemudian minasyaiton. Nah, minasyaiton tasdidnya harus dibaca nih. Minasyaiton, tonya juga tebal. Mi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai nirrajim atau ya, jim atau itu juga tidak boleh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim hukum tajwidnya eh, apa namanya? Awalnya mad tabi'i karena diwakafkan atau kita berhenti di ar-rajim maka menjadi mad arid lis sukun. Ketika mad tabi'i panjangnya 2 harokat setelah menjadi mad arid lis sukun karena diwakafkan huruf akhirnya disukunkan panjang bacaannya menjadi ada 3 pilihan 2, 4 sampai 6. Kemudian bismillahi usahakan sinnya itu harus jelas bis harus ada desisan ya. Bismillah, millah juga ada tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada Ar-Rahman itu ada alif lam syamsiah ya. Iya, jadi alif lamnya tidak dibaca, jadi hirrah. Jadi haknya melebur ke huruf ro. Oleh karena itu bisa juga disebut idgham syamsi ya. Idgham itu melebur. Rahmanirrahim sama seperti tadi rahim mad alif disukun. Lanjut, Qul huwallahu ahad. Ya, jangan sampai dibaca seperti tadi dengan kaf. Jadi ini harus dibaca dengan qaf ya. Qul huwallahu ahad. Nah, di kata ahad karena kita wakaf ya berhenti, maka harus memantul. Ahad. Tapi jangan terlalu kuat juga ahad. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya. Wallahu-nya sama seperti dia apa namanya? Dibaca tafhim karena sebelum lafaz Allah itu hurufnya berharokat fathah ya. Apabila didahului huruf harokat fathah atau domah maka dibaca tafhim atau ada sebutan lain taghliz. Sama-sama artinya tebal. Lalu Allahus Samad ini juga sama apa namanya? Ketika di ya, Allahus Samad sama dipantulkan karena dal ini merupakan salah satu dari huruf pantulan ya, huruf qalqalah. Lalu lam yalid, lam tidak boleh lama, lam. Nah, misalnya itu tidak boleh karena ini apa? Izhar syafawi ya. Hukum tajwidnya adalah izhar. Izhar itu jelas, lam, tapi hanya satu ketuk ya. Lam yalid, tidak boleh di lam yalid. Tapi lam yalid wa lam yulad. Nah, yalid. Kalau dari cirinya ini seperti merupakan kol-kolah sugro ya, karena dalnya itu sukunnya asli, di mana ciri kol-kolah sugro itu salah satunya hurufnya harus sukunnya harus asli. Tetapi karena ada di akhir yalid bukan di tengah hurufnya, maka ini menurut yang saya baca ini termasuk qalqalah sugro juga boleh dikatakan juga sebagai qalqalah kubro. Ini ada. Lanjut ayat terakhir walam sama seperti tadi tidak boleh lama. Lamnya juga tidak boleh lam, tidak boleh terlalu rapat ya. Kemudian yakun lahu menjadi yakullahu nun sukun melebur ke lam karena lam merupakan salah satu dari huruf idgham bila gunnah. Nah, di sini apa namanya? Istilah-istilah yang dulu tidak pernah diperhatikan idgham bila gunnah artinya melebur bi dengan la tidak ya. Peleburan tanpa disertai gunnah. Jadi nun melebur ke lam. Ini saya juga paham setelah berada di Al-Hasani Bu ya. Terima kasih Bu ya. Walam yakullahu
kufuwan ahad. Lahu, ya. Lahu ini juga panjang dua harokat. Ini mad sillah qasiroh ya. Cirinya itu ha khusus hurufnya harus ha domir bertemu dengan salah satu dari huruf hijaiyah yang berjumlah 29 selain huruf hamzah dibaca dua harokat panjang ketika wasol. Wasol itu nyambung ya kullahu kufuwan. Tapi ketika kita misalnya wakof atau berhenti walam yakullah maka dibaca pendek. Kemudian kufuwan ahad. Kufuwan itu di situ terdapat harokat tanwin pada huruf waw karena bertemu hamzah di kata berikutnya, maka ini apa namanya dibaca jelas. Ini termasuk izhar khalqi ya. Kufuwan ahad. Tapi tidak boleh lama, jangan sampai kufuwan ahad. Itu tidak boleh ya. Jadi hanya satu ketuk atau satu harokat ya. Ahadun itu hamzahnya itu merupakan salah satu huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah. Huruf eh apa ya Allah? Izhar Ah, khalqi ya, ada enam hurufnya. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Nah, sebetulnya saya ingin apa namanya? Tadi mencontohkan cara membaca ketika wasal. Sebetulnya boleh diwasal dari isti'adhah dan bismillah. Seandainya diwasal membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimi, mi-nya harus ada harokatnya mi ya. Kemudian kul huwallah misalnya disambung dengan Allahus Somad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, sebetulnya apa namanya? Jadi jangan sampai ketika membacanya di wasal itu Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus disambung ya. Ahadunil. Di sini sebetulnya ada dua pendapat ya. Saya tapi apa ya? Kalau dari sisi tajwidnya, menurut yang saya baca, apa namanya, ahadun ini sebetulnya tidak ada nun wikoyah, tapi ketika dibaca terdengar seperti ahaduni. Ya, nah ini mungkin apa namanya ada di antara bapak ibu yang lebih paham ya. Jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan Kul huwallahu ahadullahu, tapi kenyataannya ketika di wasal kita sering mendengar seperti ahaduni. Tapi yang saya baca itu sebetulnya tidak ada nun tambahan, melainkan hanya bunyi tanwin. Ya, ahadun. Ya, mungkin saya tidak akan terlalu banyak ini, khawatir saya juga salah karena terbatas keterbatasan ilmu saya. Nah, saya akan lanjutkan dengan menjelaskan makhraj qaf itu berasal dari eh, pangkal lidah ya. Ujung ke depan, kalau pangkal berarti di dalam ya. Lidah bagian dalam dengan langit-langit atas. Oh ya, qaf. Memiliki sifat jahar karena di dalam tahsin itu, dalam hukum apa ilmu tajwid itu, setiap huruf itu mempunyai eh, sifat ya. Sifat-sifat diantaranya jahar. Jahar itu menurut bahasa artinya berkumandang jelas. Kemudian menurut istilah, jahar adalah tertahannya aliran atau embusan nafas ketika mengucapkan huruf karena kuatnya tekanan terhadap makhrajul huruf tersebut yaitu qaf. Nah, jahar. Misalnya, nah untuk mengetahui dari mana keluarnya huruf tersebut, caranya yaitu huruf tersebut kita sukunkan. Aq. Nah, aq. Nah, itu kan tertahan ya. Aq. Jadi tidak ada hembusan ketika kita mengucapkan huruf qaf. Tidak aqoh tapi aq. Aq. Ya. Nah, ini jadi selain setiap huruf itu berbeda tempat keluarnya juga berbeda sifatnya. Hmm. Lanjut.
Sedangkan huruf kaf keluar dari tengah lidah dengan langit-langit atas memiliki sifat hams. Hams itu adalah lawannya dari jahar ya. Menurut bahasa, hams adalah perasaan halus. Dan menurut istilah, yaitu keluar atau berembusnya nafas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhraj huruf tersebut. Jadi ketika kita mengucapkan huruf K, coba tutup mulut kita dengan tangan, akan terasa ada hembusan K, ya, K. Tutup mulut kita dengan tangan. Itu artinya ada hamesnya. Cara membunyikan hames seperti menghembuskan atau mengeluarkan nafas huruf hames, baik dalam keadaan berharokat atau bersukun. Kecuali pada huruf kaf dan tak terlihat hamesnya ketika bersukun atau wakof. Contoh, ketika berwakof ya, ak, ya pada huruf K ketika kita wakof atau menghentikan bacaan, maka akan terdengar seperti ak, seperti ada H ya, ada hembusan. Begitupun dengan ta, ketika kita mewakofkan akan terdengar seperti at. Ya. Contoh ketika wakof pada huruf K, misalnya zalik, ya, ya, pada huruf K ya, zalik. Ya. Kemudian pada huruf ta, misalnya apa ya, al maut, al maut. Ya. Sebetulnya bukan huruf C ya, tapi al maut ada th ya. Ya. Huruf huruf apa huruf hamas itu ada 10 ya. Ada fa, diantaranya ada ha, ada sa, ada ha, ada shin, ada kho, ada so, ada sin, ada kaf, dan ta. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan uraian tadi sekilas karena waktunya terbatas ya. Ya hanya sekilas saja di surat Al-Fatihah. Lanjut kita dengan hikmah pembelajaran tahsin dan gramatikal. Tahsin melatih lidah dan hati untuk sabar dan teliti. Contohnya, saat belajar mengucapkan huruf-huruf yang sulit seperti qaf tadi, kemudian lo atau ain, ini hampir rata-rata kesulitan, termasuk saya sendiri pun juga. Ya. Nah, seseorang perlu mengulang-ulang dengan sabar berkali-kali sehingga bacaan kita mendekati sempurna. Ini bukan sekedar latihan suara, tapi juga latihan kesabaran dan ketelitian. Gramatika melatih akal dan pikiran untuk memahami firman Allah dengan benar. Jadi, tahsin dan gramatikal saling melengkapi. Tahsin menuntun lidah untuk benar, gramatikal menuntun akal untuk faham. Jika keduanya menyatu, maka hati akan hidup dengan cahaya Al-Quran. Penutup, dalam momentum Milad Grup Gramatikal Oktober ini, mari kita perbaharui niat bahwa setiap huruf yang kita perbaiki dan setiap ayat yang kita pahami adalah langkah menuju ridho ilahi. Semoga Akademi Al-Quran Al-Hasani menjadi taman ilmu, menjadi tempat tumbuhnya cinta Al-Quran, dan menjadi wasilah keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada yang dapat diambil manfaatnya. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Karena masih proses belajar dan karena keterbatasan pengetahuan yang saya miliki. Saya juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekeliruan dalam penyampaian kajian ini. Ya. Satu pantun untuk Bapak Ibu, untuk saya sendiri. Air mengalir tenang di taman, menyapa bunga yang baru merekah. Jika ada kata yang kurang berkenan, semoga Allah limpahkan ampunan dan berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu yang Alhamdulillah. kami